Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat. Hari ini lanjutan saya akan tips yang ide usaha kantong plastik. Jadi kemarin sudah dibahas tahapan ketika ingin usaha jualan kantong plastik, kresek ataupun yang lainnya. Nah, jadi saya flashback dulu. Jadi sebelum kita mau usaha, yang pertama itu pastikan kita survei pasar, jenis merek plastik yang laku. Yang kedua, kita akan survei gudang, distributor. Nah, yang ketiga, kita harus juga survei konsumen, nah, yang lebih mudah dengan kita, yang lebih mudah untuk kita jualkan. Nah, selanjutnya pada hari ini saya akan ceritakan bagaimana margin keuntungan dari jual plastik, terus juga jenis-jenis plastiknya, beberapa jenis yang mesti disiapkan. Jadi kawan-kawan kalau mau mulai usaha plastik, usahakan punya beberapa pilihan. Nah, tujuannya memang biasa pedagang itu punya karakter yang berbeda. Nah, ada yang mereka yang usahanya sudah jalan cukup lama, tentu mereka menginginkan plastik dengan harga yang murah. Nah, terus lebih banyak isinya, karena memang kalau lebih banyak isi mereka nggak repot lagi untuk membuka per bungkus, dan mereka belinya juga lebih banyak, dan memang kalau lebih banyak lebih ekonomis. Nah, kalau yang masih baru-baru dagangannya, ya biasa mereka beli yang tipis, yang lebih sedikit, nah seperti ini. Nah, kalau yang ini kan satu bungkusnya nggak sampai 1 kilo. Nah, satu bungkus ini, satu ikannya nggak sampai 1 kilo. Satu ikannya isi 10. Ini isi 10. Ini tipis banget. Ya. Ini isinya cuma sekitar 30 lembar. Nah, biasa pedagang yang beli kayak gini, pedagang es tebu, cendol dan sebagainya yang masih baru-baru buka, nah mereka pakai ini karena mereka paling isinya 1-2 kantong es, karena tidak terlalu berat juga, dan lebih ekonomis karena memang mungkin margin mereka juga kecil. Kalau ini lebih murah. Ini ecernya saya jual 1.300. Kalau beli satu ikat 11.000. Satu ikat nih isi 11.000, ya, sekitar 7 on lah beratnya. Boleh kalian. Nah, ini merek Kaisar. Ini lebih tebal, plastiknya lebih tebal, isi lebih banyak. Pasarnya sekitar 10.000, 11.000 masih oke. Nah, jadi kalau yang kayak gini biasa ruang makan. Kenapa ruang makan? Karena ruang makan itu butuhnya plastik yang agak sedikit tebal, karena lipatan dari nasi, bungkus nasi itu kan ada yang sisi-sisi tajam. Jadi kalau mereka pakai yang tipis seperti ini, nah cenderung lebih mudah robek. Nah, maka dari itu mereka lebih suka pakai yang plastik tebal. Nah, biasa juga ada yang selain, kalau ini lebih produknya lebih bagus ya, artinya uh, tebal. Nah, selain tebal dia juga cukup ekonomis. Nah, ini juga agak tidak terlalu bau. Nah, biasa ada plastik yang hitam itu sudah daur ulang kesekian kalinya, biasa KW3. Nah, itu lebih bau, bau sekali. Jadi kalau untuk makanan nggak cocok. Nah, jadi dia biasa lebih kepada toko-toko kelontong. Nah, toko kelontong yang misalkan untuk baking sabun dan lain sebagainya, nah itu lebih murah, lebih menguntungkan kalau mereka menggunakan plastik yang hitam, dan KW3 lebih murah. Begitu juga dengan plastik putih. Plastik putih saya punya ini ada 3 jenis sih biasanya, bawa sekali jalan. Jadi ini plastik putih ini saya beli di luar. Jadi kalau yang ini saya pasarkan masih harga 1.800, 1.700 juga, kadang saya lepas. Yang tipis banget, isinya 50. Isinya 50. Ini sangat tipis, tapi lumayan sedang. Jadi kalau orang-orang yang jual pasar sayur, toko
Jadi biasa kan orang beli cabe 1 on. Nah kalau mereka pakai plastik putih tebal rugi. Nah tapi kalau pakai plastik hitam juga mereka nggak mau. Kenapa? Karena kalau pakai plastik hitam kesannya kurang baik. Jadi plastik hitam itu kan cenderung pikiran orang plastik yang daur ulang. Jadi mereka nggak suka, mereka sukanya plastik putih. Tapi kalau pakai plastik putih yang tebal seperti ini merek Daniel yang paling laku lah kalau menurut saya. Nah, kalau orang jual makanan pakai plastik ini karena putih, tebal, ya kan. Nah jadi uh, lebih banyak juga dia, lebih banyak. Jadi mereka lebih sukanya uh, karena memang tidak mudah koyak. Jadi kalau pakai plastik ini misal kayak bakso, mie ayam, terus gorengan yang sifatnya panas, nah ini agak tidak bisa karena memang plastiknya lebih tipis. Jadi cocoknya ya orang pedagang sayur, karena biasa ibu-ibu itu kan beli misalkan bawang bombaynya 2 biji, ya kan, atau beli cabenya 1 on, kacang panjang sedikit, seledri, ya kan, beli 1.000 2.000, tentu rugi kalau pakai plastik yang tebal. Nah, plastik tipis ini sangat ekonomis, ya kan, harganya cuma 1.007 1.008, isinya 50. Kalau ini isinya sekitar 200-an, harganya juga belasan ribu. Nah, tapi banyak pedagang juga suka ini. Jadi survei konsumen ini cukup penting, ya kan, supaya kita bisa menekan pasar. Jadi ketika kita pergi ke toko bakso misalkan, tentu kita tidak usah tawarkan plastik ini, apalagi plastik hitam yang tipis ini, nggak perlu, kan mereka nggak bakalan beli karena mereka nggak pakai, percuma. Jadi yang perlu kita lakukan, kita petakan dulu. Nah kira-kira dagangan ini butuhnya plastik apa, dagangan ini plastik apa, karena mereka beda-beda kebutuhannya, ya kan. Ini baru plastik hitam dan putih, belum merah, belum plastik jenis yang lainnya lagi, warna, ya kan. Nah macam-macam. Nah maka dari itu penting bagi kita yang ingin jualan plastik melakukan survei, ya kan, supaya kita tidak boncos, artinya tidak capek lah kerja atau tidak merugi. Memang barang ini nggak basi. uh, Untungnya usaha plastik ini memang barangnya nggak basi, jadi lebih uh, tidak rugi lah ya. Jadi nanti paling kalau seandainya tidak tepat, kita agak lama penjualannya, uangnya tidak mutar. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman kalau ingin jualan plastik, yang pertama saya flashback lagi sekali karena ini sangat penting. Yang pertama itu survei produk yang laku, jenis plastiknya, ya kan. Nah ini ada berapa jenis sih di kota saya ini ada, dia juga lumayan laku, tapi karena ini plastiknya agak lebih tipis, biasa orang bakso agak kurang mau, tapi kalau yang pedagang yang lainnya suka. Nah, mereka punya karakteristik sendiri, mereka punya kebiasaan sendiri dengan plastik. Mereka kan, mereka itu apa ya, kalau sudah suka dengan satu jenis produk, ya produk itu aja. Nah jadi kita harus tahu, makanya survei pasar, survei, lihat jenis plastik yang paling banyak, itu yang kita jual, supaya kita tidak capek mempromosikan, ya kan. Nah, jadi kalau macam plastik ini, plastik Daniel, ya kan, ini cukup laku juga. Nah, ini banyak yang pakai, jadi kalau satu hari saya bisa menghabiskan kurang lebih 1 karung. Nah, 1 karung itu isinya 70 bungkus, ya kan, 70 bungkus. Saya rata-rata jual 13.000, berarti sekitar ya 900 ribuan. Nah itu habis. Nah ini baru satu jenis plastik, belum yang plastik lain. Saya juga menjual berbagai macam, kayak kertas nasi juga saya jual, uh, karet gelang. Karena ketika saya sudah masuk ke, misalkan punya langganan rumah makan itu kan tidak cuma kantong plastik yang dibutuhkan, mereka juga butuh kertas nasi, butuh juga plastik PE, ya kan, butuh juga apa, butuh karet gelang. Nah
jadi kita persiapkan pelan-pelan, tapi memang tahap awalnya jual plastik aja dulu. Atau kalau mau jual misalkan kantong atau kertas nasi juga boleh, yang penting kita harus tahu pasarnya. Nah, jadi selanjutnya margin keuntungan. Berapa sih margin keuntungan jualan plastik? Ya memang margin keuntungan jual plastik beda dengan dagangan yang lain karena ini barang rutinitas habis. Nah, perputaran cepat, apalagi kalau kawan-kawan jualannya di misalkan kayak pinggir jalan itu, PKL. Nah, itu mereka lebih cepat habisnya, 1 sampai 3 hari sudah habis. Ya kan? Mereka tidak mau nyetok karena akan memberatkan modal mereka. Jadi mereka ingin juga hasilnya bisa mutar. Nah, mereka belinya dikit-dikit, jadi 1 sampai 3 hari sudah habis. Nah, maka keuntungannya juga tidak begitu besar, tapi rutinitasnya tinggi. Nah, jadi kalau 20% itu sudah bagus. Nah, macam plastik ini ambilnya 20%, ya kan? Nah, kalau ini ada agak lebih sedikit, tapi tergantung juga. Kalau mereka belinya per ikat lebih murah, ya kan? Tapi kalau mereka belinya ecer per bungkus itu agak lebih mahal. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang misalkan kayak toko kue, mereka jual jajanan semua, kue banyak, mereka butuh plastik putih lebih banyak. Nah, biasa mereka beli pakai karung. Nah, kalau pakai karung juga untungnya kita lebih kecil, tapi dalam jumlah yang besar. Nah, itu juga lumayan. Maka dari itu, yang paling penting itu kalau kita jualan plastik, usahakan kalau sudah kita menemukan satu toko, kita berikan servis yang terbaik. Nah, usahakan barang itu selalu ready. Nah, selanjutnya kita harus bisa berpikir lagi nih, kira-kira toko yang A misalkan dia selain plastik apalagi yang bisa kita support. Nah, supaya segala sesuatu kebutuhan dari toko tersebut bergantung pada kita. Nah, kita lebih mudah mensuplainya. Jadi seandainya plastik misalkan kita dapat untung karena sudah jadi langganan dengan promo pada awal misalkan 15% atau di bawah itu. Nah, dengan barang-barang tambahan lainnya kita bisa dapat untung lebih maksimal. Jadi misalkan ini plastik kita ambil untung 1000 satu bungkus, ya kan? Nah, tapi mereka sudah jadi langganan. Nah, artinya dengan 10% tadi bisa ditutupi dengan belanja yang lain. Misalkan rumah makan butuhnya juga kertas nasi, ya kertas nasi kita harganya lebih tinggi, jadi kita buat misalkan ambilnya 15-20%, kan lumayan, jadi bisa tertutupi dan menambah keuntungan. Nah, barang ini habis pakai jadi lebih mudah. Jadi kawan-kawan kalau ingin usaha plastik, nah jangan lupa tips yang pertama, kedua dan ketiga sebelumnya. Nah, selanjutnya kawan-kawan juga harus bisa menentukan harga pasar yang sesuai. Nah, harga pasar ini bisa kita tentukan ketika kita sudah jualan. Jadi ketika sudah jualan, biasa kadang-kadang toko itu menyebutkan berapa biasa dia beli, ya kan? Nah, dari situ kita juga bisa berhitung berapa keuntungan yang bisa kita ambil. Kalau terlalu tipis sebaiknya tinggalkan, tapi kalau masih ada untung lumayan, boleh kita teruskan, lanjutkan. Nah, mungkin itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ingin buka usaha, yang masih bingung mencari usaha, ya bisa terinspirasi untuk jualan ini, karena memang ini bisa terus berkembang. Jadi artinya memang plastik ini tahap awal saja. Jadi ke depan kita bisa melihat peluang lain di toko itu, atau bisa melihat peluang lain di tempat PKL tersebut. Misalkan mereka punya kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu disupport, ya kita sebagai sales, marketing, penjual, ya kita bisa melihat peluang itu dan kita bisa menambah jenis dagangan kita pelan-pelan. Jadi modal awal kecil saja ya. Kita butuh informasi, kita butuh pendekatan, kita butuh komunikasi sehingga bisa menambah bisnis dagangan kita. Mungkin itu tips dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.